Seperti biasa, saya menggunakan ukuran skala 1/4. Yang pertama kali yang akan kita buat itu bagian pola depan, seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat. Seperti yang ada di foto ini, teman-teman, bagian depannya itu sedikit memanjang ya, atau memanjang dari bagian belakangnya. Itu dia berbentuk runcing. Oke, ini modelnya simpel banget. Kita mulai dari bagian pola depan. Untuk panjang bajunya atau panjang kardigannya itu sesuai selera kita masing-masing. Di sini saya buat panjangnya 80 cm. Kita mengukur panjang kardigannya itu dari garis lurus ini, teman-teman. Ini. Jadi kita ukur dari sini, garis lurus ini. Terus ke bawah 80 cm. Oke, jadi ini dia. Titik 80 cm nya. Ini saya buat panjang bajunya di sini 60 atau 55 cm. Jadi saya sini buatnya 55 cm. Kita buat garis dulu, teman-teman, garis lurus seperti ini. Jadi garis lurus ini tujuannya untuk garis bantu ya. Oke. Jadi ini kita bentuk dulu. Nah, seperti ini. Bagian sisinya ini sesuai selera aja ya. Bagian kembangnya ini atau lebarnya. Di sini saya buat sesuaikan aja dengan ini bagian sisi pola. Lanjut, kita tarik garis ini ke bagian depannya. Seperti yang ada di foto ini, ditarik seperti ini aja ya, teman-teman, berbentuk segitiga seperti ini. Nah, seperti itu aja. Kalau teman-teman mau membentuk bagian bawah ini boleh. Jadi yang seperti ada di foto itu lurus, tarik garis lurus aja, tidak melengkung atau apa yang teman, lurus kayak gini aja, nggak melengkung maksudnya. Semoga paham dengan penjelasan saya. Dan kita lanjut untuk bagian lehernya. Untuk bagian leher ini, teman-teman, di sini bagian bahu maksudnya ya. Di sini saya kurangi sekitar 2 cm. Di sini saya kurangi 2 cm. Lalu gini, teman-teman, lalu kita tarik dan ini kita sesuaikan seperti ini. Ini jadi berapa kurangnya dari bagian pola dasarnya? Ini sekitar 5 cm. Jadi turunnya ke sini itu 5 cm. Oke, setelah ini bagian pola depan ini, teman-teman, seperti yang ada di foto, itu bentuknya sedikit melengkung. Bagian ini sedikit seperti ini. Ini tetap lurus, cuman ini ditarik ke dalam, dibentuk seperti ini, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Jadi ini kita masukkan 2 cm dan ini kita tarik garis sesuai dengan lingkar pola dasar ini. Pas di sini, teman-teman, dia bersentuhan dengan lingkar pola leher bagian depan ini seperti ini. Nontonnya jangan di skip ya, biar nggak salah paham. Nah, jadi garis ini pedoman kita untuk membuat lengkungan di bagian ini, supaya lebih gampang membentuk lengkungannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, semoga paham dengan penjelasan saya. Semoga paham ya untuk bagian pola depannya. Dan kita lanjut untuk pola bagian belakangnya.
Panjang kardigannya untuk pola belakang ini 55 cm, sama dengan pola depan. Lalu kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus seperti ini. Dan supaya dia sama antara pola belakang dan depan, kita ukur dulu bagian lebar ini. Jadi tadi ini bagian lebarnya sesuai dengan lengkukan ini ya, lengkukan sisi pola dasarnya. Jadi supaya dia sama dengan pola belakang, kita ukur. Di sini 29 cm dan di sini juga kita buat 29 cm. Lalu kita bentuk bagian sisinya. Oke. Untuk mempercantik bagian belakangnya teman-teman, ini kita turunkan. Boleh diturunkan ini, boleh juga bagian ini dinaikkan ya. Karena ini harus sama dengan pola bagian depannya, jadi ini kita turunkan. Kalau pola bagian depannya yang ini, bagian sisinya ini, kalau pola bagian depannya, bagian sisinya, kalau teman-teman naikkan di sini sekitar 1,5 cm, pola belakang juga 1,5 cm. Karena di sini saya tidak naikkan, jadi kita harus turunkan bagian belakangnya. Yang ini kita turunkan 1,5 cm. Boleh 1,5 cm, boleh 2 cm ya. Supaya bentuk bagian belakangnya itu sedikit membulat, nggak terlalu membulat ataupun lurus ya. Kenapa saya turunkan di sininya? Karena ini nggak saya naikkan ya teman-teman. Jadi bagian sisi ini pas dijahit dia akan sama dengan bagian sisi pola belakang seperti yang ada di foto. Ini kita bentuk dulu bagian bawahnya. Sebenarnya belajar pola ini sangat gampang ya teman-teman. Nah, jadi ini nggak terlalu lurus. Kalau ini kan lurus teman-teman. Jadi kalau kita turunkan 1,5 atau 2 cm, ininya agak sedikit membulat. Jadi pas dijahit itu atau dipotong itu dia bentuknya bagus gitu teman-teman. Oke. Paham ya sampai di sini? Ini untuk bagian lengannya. Untuk lengannya teman-teman bisa cek video saya atau saya buatkan videonya di sini sekalian aja. Kalau mau lebih detailnya teman-teman bisa cek video saya yang lain pola lengannya. Oke, jadi saya buat garis dulu di sini, garis lurus. Sebelah sini teman-teman. Saya buat garis lurus sebelah sini. Untuk panjang lengannya di sini saya buat ukurannya 45 cm. Oke. 45 cm. Dan kerung lengannya itu sesuai pola ya, sesuai pola dasar yang kita buat itu pola lengannya berapa. Jadi ini saya buat polanya ukuran setengah lengan ya. Jadi di sini 22. Maksudnya setengah lingkar lengan itu 22, jadi kerung lengannya itu 44 cm. Untuk puncaknya di sini 12 cm. 12 cm. Dan kita tarik garis lurus. Dan di sini kita ukur 22. Oke. Untuk puncaknya 12 cm, ini ukuran standar naik puncaknya itu 12 cm untuk ukuran wanita ya, 12 cm. Jadi kalau orangnya agak gemuk itu 13 cm atau kerung lengannya laki-laki itu 13 cm. Di sini saya buat 12 cm.
Oke. Jadi di sini ini polanya saya buat untuk setengah kerung lengan ya. Jadi ini bagian lipatan. Ini bagian lipatan. Dan ini kita bagi 3. Kita bagi 3 ini teman-teman, 22 bagi 3 sekitar 7 cm lebih sedikit ya. 7 cm lebih sekian-sekian. Oke. Ini udah kita bagi 3, 22 kita bagi 3 nih. Jadi bagian kotak yang bagian bawah ini kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi ya teman-teman, di sini sekitar nggak sampai 4 cm, 3,5 cm lebih sedikit. Dan ini kita naikkan 1,5 atau 2 cm ya. Jadi sini saya naikkan 2 cm aja. Dan bagian ini turun 0,5 cm aja, 0,5 cm. Ini rumus ya. Oke, bagian yang bawah, kotak bagian bawah ini kita bagi 2 tadi itu tuh turun, dapat titik tengahnya itu tuh turunnya 0,5 cm. Itu merupakan rumus. Lalu kita bentuk bagian lengkungannya. Dan panjang lengan ini 45 cm untuk bagian lingkar lengan bawahnya. Ini bukan lengan panjang ya, 45 cm panjang lengannya. Di sini kita buat ukurannya, ukuran setengahnya ya teman-teman. Kita buat ukurannya 34. Ini sesuai selera teman-teman aja, nggak seharus dengan ukuran yang saya buat. Jadi bagian sisi lengan ini buat sedikit melengkung ya, jadi dia nggak terlalu melar gitu, nggak terlalu melar gitu teman-teman. Di sini saya mau jelasin yang lainnya itu bagian lingkar lengannya ada saya tentukan, dan ini wajib ditentukan ya, bagian miringnya ini atau bagian kerung lengannya ini. Dan ini sebagai garis bantu aja. Dan pola yang saya ajarkan sekarang ini bagian puncaknya ditentukan 12 cm sebagai itu rumus, dan bagian kerung lengannya ini ditentukan, dan ini wajib ya, dan ini sebagai garis bantu aja. Semoga paham dengan penjelasan saya. Pilih salah satu bagi teman-teman mana yang lebih gampang dan yang cocok dan pas untuk teman-teman. Semoga paham dengan penjelasan saya ya teman-teman. Kita skip dulu untuk memberi spidol bagian mana aja yang mau digunting. Oke. Jadi yang harus kita gunting itu polanya teman-teman, tolong diperhatikan. Yang harus kita gunting itu adalah ini yang saya tunjukkan ini ya. Ini langsung ke spidol, langsung ke yang ini, terus ke sini. Nah, ini yang kita gunting. Yang pola lengan seperti teman-teman semua pasti tahu ya, yang bagian pola yang diberi spidol merah. Yang diberi merah itu digunting. Dan yang ini bagian ini yang kita gunting. Ini semuanya digunting. Kalau pola dasar itu bagian ininya aja yang tidak kita gunting karena ini dibuang ya. Yang kita ambil ininya aja. Oke, semoga paham. Kita tentukan dulu panjang bajunya. Di sini panjang bajunya sesuai selera teman-teman aja. Mau berapa panjang bajunya? Seperti yang ada di foto, di sini saya buat panjang bajunya sekitar 70 atau 75 ya teman-teman. Sini saya buat 70 aja. Oke. 70 cm untuk panjang bajunya. Kita ukur dari garis lurus ini ya teman-teman. Dari garis ini kita ukur ke bawah itu 70 cm untuk panjang baju. Dan kita tentukan juga untuk panjang lengannya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Itu panjang lengannya itu kita ukur dari sini ya. Dari titik ini kita ukur. Untuk panjang lengannya di sini kita ukur dulu lebar bahunya teman-teman. Di sini lebar bahunya 13 cm.
Dan panjang lengannya itu, ini model lengannya lepas ya. Jadi panjang lengan 53 kita tambah 13 cm. 53 kita tambah 13 cm. Jadi 66 cm. 66 cm kita ukur dari sudut ini. cm. Jadi kita anggap aja di sini ya teman-teman 66 cm-nya karena kertas polanya kurang. Oke, semoga paham. Saya ulangi sekali lagi. Untuk panjang lengan gardigannya ini teman-teman, kita ukur dulu lebar bahu pola dasarnya itu 13 cm. Ditambah dengan panjang lengan kita 53 cm. 13 tambah 53 jadi 66 cm. 66 itu kita ukur dari sudut ini. Lurus aja ya teman-teman, itu 66 cm. Oke. Setelah dapat panjang lengannya, untuk lebar bagian ujung lengan itu sesuai selera aja. Nggak harus dengan ukuran yang saya tentukan. Kalau untuk gardigan itu biasanya modelnya longgar ya, sedikit besar seperti yang ada di foto. Di sini saya buat untuk panjang ujung lengannya itu 17 cm. Nah, di sini titiknya 17 cm. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut untuk bagian lebar bawah bajunya. Di sini lebar bawah bajunya juga sesuai selera teman-teman. Di sini saya ambil untuk bagian lebar bajunya itu enggak terlalu lebar ya. 30 atau 35 ya. Di sini buat 30 aja. Lalu teman-teman, kita tarik dari titik ini, kita tarik ke sudut ini. Dari ini kita tarik ke titik yang lebarnya 30 cm tadi. Dan untuk bagian depan gardigannya itu sesuai selera teman-teman aja, sampai panjangnya itu sampai mana itu sesuai selera aja. Di sini saya buat panjangnya 50 cm di sini. Nah, di sini 50 cm. Kalau dari sudut ini ke sini 50, kita ukur juga dari sini, dari bagian sudut lingkar leher ini ya, 50. Sebelum kita tarik garis miring ini, tentukan dulu bagian lebarnya. Di sini lebarnya saya buat 15 cm. Ini garis bantu aja ya teman-teman, garis bantu, garis lurus 15 cm. Dan kita tarik dari sudut ini ke bawah itu 50 cm. Kita coba sekali lagi dari sini. Oke, pas 15 cm ya teman-teman. Jadi titiknya di sini. Setelah selesai untuk bagian depannya, lalu kita tarik garis ini. Ini cuma garis bantu ya teman-teman. Titik untuk menentukan, garis untuk menentukan panjang bajunya yang ini. Lalu ini kita bentuk teman-teman. Kita bentuk bagian depan bajunya ini, kita bentuk ini sedikit melengkung, jangan terlalu lurus ya, sedikit kita lengkungkan supaya nanti hasilnya seperti yang ada di foto. Kita lanjut dulu ke pola belakangnya. Kita lanjut untuk pola bagian belakang, hampir sama dengan pola depan ya teman-teman. Jadi ini panjang lengannya tadi dari titik sudut lingkar leher ini, kita garis sampai di sini ya teman-teman. Dan untuk lebar lengannya ini sesuai selera aja. Ini polanya hampir sama dengan pola kaftan ya. Dan untuk panjang bajunya, bagian depan tadi saya buat itu panjang bajunya 70 cm.
Dan ini sedikit kita pendekkan teman-teman bagian belakangnya itu supaya kelihatan bagus nanti hasilnya seperti yang ada di foto. Di depan itu panjang bajunya saya buat 70. Ini kita buat dulu 70 teman-teman untuk pedoman bagian sisinya, pedoman jahit untuk bagian sisinya nanti. Di sini kita buat dulu 70, kita tarik garis seperti ini. Dan untuk bagian lebarnya sama dengan pola depan 30 cm di sini. Nah, yang ini, yang panjang baju 70 tadi itu kita naikkan sekitar 5 cm ya. Jadi yang 70 itu pedoman untuk bagian sisi, supaya bagian sisi ini sama dengan bagian sisi pola depan. Lalu kita tarik garis teman-teman dari titik ujung lengan ke yang panjang bajunya, bagian sisi yang ini, lebarnya 30 cm. Nah, seperti ini. Dan kita bentuk bagian bawahnya. Nah, seperti ini hasilnya. Pertama kita bentuk itu, ini lurus saja dulu ya teman-teman, lurus saja dulu, baru kita lengkungkan ke bawah. Jangan di skip nontonnya ya, karena setelah ini saya akan menjelaskan cara menjahitnya supaya teman-teman nggak bingung. Ini polanya hampir sama dengan model pola kaftan ya. Oke, sekarang saya mau beri spidol supaya lebih jelas. Seperti yang ada di foto teman-teman, ini bagian ini kita jahit, kita satukan, terus ini kita kelim, dan ini juga kita kelim ya teman-teman. Lalu bagian ujung lengan juga kita kelim. Setelah itu kita jahit satukan bagian sisi lengan ini kita jahit, kita satukan ya teman-teman, bagian sisinya kita satukan. Dan ini hasilnya akan seperti yang ada di foto. Oke, bagi teman-teman yang nggak mau modelnya seperti ini cara kedua ya, saya kasih tahu. Ini cara kedua yang saya kasih tahu. Dari lengan yang ini kita luruskan. Kalau teman-teman ingin model seperti ini ya, kalau teman-teman mau hemat kain, gunakan pola yang seperti saya ajarkan ini. Kalau teman-teman mau kainnya banyak atau bahan kain teman-teman itu banyak, dari ini panjang lengan ini kita luruskan aja sampai di sini. Yang panjang bajunya 70 tadi itu sampai sini teman-teman. Lalu kita tarik garis lurus seperti ini. Jadi ini untuk garis bantu aja ya, pedoman kita buat pola supaya polanya itu sama. Nah, lalu teman-teman bentuk dari titik ini ke titik yang ini. Oke, saya skip dulu. Ya, sekali lagi cara itu teman-teman, dari sini ukur ke sini panjang bajunya tadi 70 cm. Lalu kita tarik garis ini, biru ini mode 2 ya, hanya tetap sama bentuknya. Ini yang kalau bahan kainnya banyak gak apa-apa, yang seperti ini yang spidol biru. Cuman untuk bagian ujung lengan itu teman-teman dijulur aja seperti kita jahit kaftan gitu teman-teman. Jadi kita yang kira-kirain aja bentuknya, bentuk badan itu. Di sini kita kunci, lalu ini kita jahit bagian sisinya. Yang penting bagian ujung lengannya ini harus kita kunci ya teman-teman. Ya, semoga paham dengan penjelasan saya. Sama dengan pola bagian belakangnya juga seperti itu. Ini titik panjang bajunya 70 cm, lalu kita hubungkan garisnya. Nah, hasilnya itu sama dengan yang ada di foto ya teman-teman. Jadi boleh gunakan dengan pola yang pertama tadi, boleh juga dengan pola yang kedua yang spidol warna biru. Semoga paham dengan penjelasan saya ya teman-teman. Kita akan mulai dulu bagian lengannya ya teman-teman. Jadi di sini panjang lengan kita itu 53 cm, kita tambahkan dengan lebar bahu yang ada di pola dasar. Oke, ini saya menggunakan skala 1/4 ya teman-teman, seperti biasa.
Dan kita ukur dulu terlebih dahulu itu lebar bahu pola dasarnya. Di sini 13 cm. Oke, 13 cm pola dasar lebar bahu pola dasarnya kita ukur dari sudut ini. Lurus aja. 13 kita tambah dengan panjang lengan 53 jadi 66 cm. Nah, kita ukurnya dari sudut bagian lebar bahu tadi ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita anggap panjang lengannya 66 cm, jadi lurus saja ya. Mulai dari sudut ini kita ukur ke sini itu panjang lengannya. Jadi sekarang kita mau cari dulu panjang bajunya. Di sini saya buat untuk panjang gardigannya 60 cm. Nah, di sini titik 60 cm-nya. Lalu kita tarik garis lurus. Ini garis bantu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita tentukan dulu bagian lebar ujung lengannya. Di sini saya buat lebar ujung lengannya ini sesuai selera aja ya. Ini saya buat 18 cm. Ini 18 cm untuk bagian lebar ujung lengannya karena ini pakai karet ya, teman-teman, seperti yang ada di foto. Ini saya tulis dulu 18 cm supaya lebih jelas. Untuk bagian kerong lengannya, teman-teman, itu sampai bagian batas lingkar pinggang ya. Jadi kita tarik garis dulu ke lingkar pinggangnya. Ini seperti yang saya contohkan ya, teman-teman. Kita ambil garis untuk kita tentukan dulu untuk lebar bagian bawah gardigannya. Ini saya buat 30 cm untuk lebar gardigannya. Oke, 30 cm. Dan di sini akan saya hubungkan garis ujung lengannya ke bagian sisi lingkar pinggang. Nanti kita akan buat garis lengkung ya, teman-teman, supaya lebih gampang dijahit gitu, teman-teman. Jadi kita buat garis lengkung ini untuk garis bantu aja bagian lurus ini. Ini digariskan berbentuk siku, teman-teman. Lalu kita ambil garis untuk di bagian lebar gardigannya. Selesai. Nah, jadi ini kan berbentuk siku kan, teman-teman. Jadi ini akan sulit untuk kita jahit. Pas kita gunting di bagian bahan, ini akan sulit untuk dijahit. Makanya di sini akan saya ukir garis lengkung berbentuk lengkungan. Boleh menggunakan roll lengkung ya, teman-teman. Jadi di sini saya ukir aja mulai dari bagian sisi lengannya. Jadi kita buat garis lengkung seperti ini. Ini tujuannya supaya kita lebih gampang menjahitnya ya. Ini saya ukur bagian sudut ini ke bagian garis lengkungnya itu jaraknya 6 cm ya, teman-teman. Jadi ini pedoman kita untuk membuat pola bagian depannya supaya pola belakang dan pola depan itu nantinya sama ya, teman-teman. Oke, untuk bagian bawah gardigan pola belakang ini akan saya turunkan sekitar 2 cm. Jadi kita turunkan dari titik 60 tadi ya, teman-teman. Kita turunkan tujuannya untuk membuat lengkungan bagian bawah gardigannya. Jadi bentuk gardigannya itu nanti itu nggak lurus gitu aja, teman-teman, tapi sedikit membulat. Nah, seperti yang saya ukir sekarang ini, sedikit membulat ya, teman-teman, atau sedikit melengkung. Oke, jadi seperti ini pola bagian belakangnya. Selesai untuk pola belakang, kita lanjut untuk pola depannya. Sama dengan pola belakang, teman-teman, kita akan mengukurnya mulai dari sudut bagian lingkar leher tadi, sama dengan pola belakang untuk panjang lengan ya. Nah, jadi panjang lengannya itu kita ukur yaitu 53 cm dan lebar bahunya 13. Jadi kita ukur 66 cm.
Oke, ini saya samakan dulu panjang bajunya sebelum kita lanjut ke lengannya, supaya jelas gitu teman-teman, supaya sama. Karena bagian lebar bawah gardigannya sudah kita tentukan 30 cm, jadi sini kita garis saja sampai ukuran 30 aja ya teman-teman. Dan lanjut ini untuk bagian lebar ujung lengannya 18 cm. Dan langsung aja kita tarik garis ke bagian lingkar pinggangnya. Garis lurus, garis kayak gini. Garis lurus ya. Atau garis miring ya teman-teman. Ya perhatikan aja saya membuat pola ya teman-teman supaya lebih paham dengan penjelasan saya. Jadi untuk sama ini kita ukur, tadi udah kita ukur ya 6 cm supaya bagian garis lengkungnya itu sama. Lalu kita ukir. Jadi pola ini simpel banget sih teman-teman. Sebenarnya nggak perlu saya ajarin cara bikin polanya, tapi supaya channel YouTube saya lebih lengkap aja gitu dengan pola-pola gardigan apapun bentuk polanya. Jadi saya bikin aja videonya. Siapa tahu teman-teman yang pemula banget itu nggak ngerti ya dengan pola gardigan simpel seperti ini, jadi saya jelasin supaya teman-teman lebih paham gitu. Oke, ini selesai bagian lengkungan sisinya. Oke teman-teman, untuk bagian depannya, pola depannya, ini bagian depannya seperti yang ada di foto itu melengkung ya teman-teman, bagian depannya itu. Jadi di sini saya buat apa namanya itu, bagian sudut ini nih melengkung agak membulat gitu aja, nggak lurus gitu loh teman-teman. Jadi bagian depannya itu melengkung. Jadi bagian sisi pola belakang dan pola depan itu biar sama gitu. Jadi ini saya buat jarak dulu sekitar 5 cm ya dari garis sudut siku pola depan tadi itu. Lalu kita hubungkan, kita ukir seperti ini. Nah ini kan bentuknya sedikit membulat ya, seperti pola bagian belakang ini. Nah jadi kita keluarkan dikit aja, sedikit aja. Jadi seperti ini polanya teman-teman, simpel banget ya. Jadi supaya teman-teman gak ragu, saya beri spidol ya. Nah seperti ini. Jadi polanya seperti yang saya beri spidol. Supaya lebih jelas saya jelasin bagian pola mana aja yang akan kita gunting. Nah ini yang akan kita gunting, yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Nah jadi ini pola yang akan kita gunting, supaya nggak ada pertanyaan lagi, nontonnya jangan di skip ya. Dan untuk pola depan itu yang akan kita gunting itu yang spidol merah, ini yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Nah ini yang akan kita gunting untuk pola bagian depannya. Oke, simple banget ya polanya.